kata sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Dan salah satu nikmat yang paling penting yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah masih memudahkan langkah kaki kita, masih memudahkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Adalah harapan kita sebagai umat Islam, semoga kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dan ibadah adalah bekal untuk di akhirat nanti. Khairu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik adalah ketakwaan. Yang penting rahimahullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Rasulullah SAW bersabda, "Man u'tiya fasyakara, wa baduliya fasobara, wa dzalama fastaghfara, wa dzulima faghfara, summa sakata faqalu, ya Rasulullah, ma lahu?" Qala, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah kemudian ia bersyukur. Wa dzalima fasobara, kemudian Allah mengujinya tapi ia bersabar atas ujian tersebut. Wa dzalama fastaghfara, kemudian seorang tersebut melakukan ataupun menzalimi orang lain, kemudian ia meminta maaf. Kemudian wa dzulima faghfara, kemudian tidak ia dizalimi lalu ia memaafkan. Summa sakata, kemudian Rasulullah SAW berdiam. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma lahu? Wahai Rasulullah, apa yang diperoleh oleh mereka? Artinya apa yang diperoleh oleh orang-orang yang memiliki sifat tersebut? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan dari siksa kubur dan siksa neraka, wa hum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu rahimahumullah, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita semua keutamaan seorang muslim yang memiliki sifat tersebut. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur adalah salah satu ungkapan rasa bahagia kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah akan menambah pula nikmat yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan menambahnya. Wa la in kafartum, namun barang siapa yang ingkar atau kufur atas nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, maka azabullah yang sangat pedih. Ada dua jenis dalam syukur, diantaranya adalah syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan untuk berbuat maksiat kepadanya. Namun dalam kehidupan ini
faktanya banyak dari manusia yang lalai dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma indan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, atau dua nikmat yang manusia itu sering lalai dengannya, as-sihhatu wal faragh, adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Ada yang diberi nikmat sehat, namun kenikmatan tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan tersebut cenderung digunakan untuk bermaksiat atau untuk hal-hal yang sia-sia. Ada juga yang diberi nikmat waktu luang, tapi ketika seseorang tersebut diberi nikmat waktu luang, ia seakan-akan tidak sadar bahwa waktu luang ini adalah nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menggunakannya untuk hal yang sia-sia, ada juga yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan waktu luang ini diisi dengan hal-hal yang menimbulkan dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa kita di dunia ini adalah seorang yang sedang mengumpulkan bekal. Bagaimana kita memperbanyak bekal untuk hari akhir nanti. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat kepada Allah, maka ia disebut makbul, yaitu orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dengan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia disebut sebagai makbun, yaitu tertipu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jika seseorang tidak mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada pahalanya. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita semua yang artinya berbunyi, "Idza lam tashghal nafsaka bil haqqi syaghalaka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa butuliya fasobaro, yaitu adalah bersabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dari tiga jenis sabar. Dua jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya sabar adalah ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian kita sabar dalam melakukannya, maka insya Allah ibadah tersebut akan kita lakukan secara khusyuk. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita beribadah tanpa ada rasa sabar, maka seakan-akan ibadah tersebut akan tergesa-gesa. Ibadah tersebut ingin cepat selesai dan yang lainnya. Ujungnya ataupun secara fisik mungkin orang tersebut adalah beribadah kepada Allah, melakukan sholat, namun hati dan pikirannya masih di tempat yang lain. Kemudian ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu ia terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya. Sedangkan seorang muslim yang banyak melakukan maksiat lalu ia ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan yang sedang disegerakan di dunia, yang menggugurkan siksanya di akhirat nanti. Iman itu rahimahullah, ketika diri ini mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan musibah tersebut apabila kita sadar, apabila kita sabar, maka insya Allah dengan musibah tersebut akan mengangkat derajat kita atau mengurangi dosa yang telah kita perbuat. Kemudian selanjutnya yaitu meminta maaf ketika menzalimi, berbuat zalim kepada orang lain
seperti menghina, mencaci maki, ataupun bahkan mengambil barang yang tidak haknya adalah hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu jannah bi rahmatihi." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka." Tiga hal apabila seseorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagi siapa itu wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Tu'ti man haramaka." Engkau yang memberi yang tidak pernah memberimu. Wa ta'fu amman dhalamaka, memaafkan orang yang mendolimimu. Wa tasilu man qata'aka, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, meminta maaf ataupun memaafkan adalah hal yang penting dalam kehidupan, di mana dengan memaafkan tersebut akan terjalin silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Namun ketika silaturahim tersebut sudah diputus oleh satu orang yang lainnya, maka diri ini berusaha untuk menjalin silaturahim tersebut dengan memaafkan atau meminta maaf. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bersyukur, bersabar, dan meminta maaf atau memaafkan. Aku qouli hadza